Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Wati. Kali ini Bu Wati akan mengajarkan tentang sejarah Islam, kisah-kisah Nabi. Mohon maaf anak-anak ya, kali ini Bu Wati pakai masker karena Bu Wati agak batuk. Oh ya, sebelumnya Bu Wati tanya, adakah anak-anak yang memiliki buku bacaan kisah 25 Nabi? Ada. Ayo, yang belum memiliki segera memiliki ya. Bisa beli di toko buku depannya Gedung 1 SD Mumtaz itu murah kok. Enggak begitu mahal ya. Ini untuk menambah wawasan bacaan kalian tentang kisah-kisah Nabi yang diutus oleh Allah. Ya, bisa ya? Ya. Kali ini Bu Ati bercerita tentang kisah Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ayah Nabi Lut, ayah Haran ini adalah saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Haran mempunyai saudara bernama ayah Nahur, juga bersaudara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semula mereka ini semua tinggal di Babilonia. Nah ya, tapi karena suatu utusan dari Allah untuk berdakwah, akhirnya Nabi Lut pindah ke Yordania dan Nabi Ibrahim di Palestina. Ya. Nah, di Yordania ini Nabi Lut berada di dua kota yang bernama Sodom dan Amora. Kaum Sodom dan Amora ini adalah kaum yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. 1. Suka melombakan burung merpati. 2. Suka minum minuman keras. 3. Buang air besar di jalan-jalan, di bawah pohon, di tepi sungai. Na'udzubillah min dzalik, tidak pada tempatnya ya. 4. Suka mengadu kambing, menyabung ayam. 5. Suka mengurangi takaran timbangan. Dan yang paling menjijikkan, kebiasaan buruk mereka adalah menyukai sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, na'udzubillah min dzalik. Karena kebiasaan buruk mereka ini, Nabi Lut diutus berdakwah di Sodom dan Amora ini untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan Allah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Tapi kaum Sodom dan Amora ini tidak pernah ada yang mendengarkan ajakan Nabi Lut. Ya. Nah, di sini ada Wahila. Siapa Wahila ini? Wahila ini adalah istri dari Nabi Lut. Dia termasuk perempuan durhaka yang diceritakan di dalam Al-Quran. Suatu malam Nabi Lut kedatangan tamu, 3 orang pemuda tampan. Nah, karena tahu kebiasaan buruk kaum Sodom dan Amora, salah satunya adalah menyukai sesama jenis, akhirnya Nabi Lut menyembunyikan keberadaan 3 tamu tampan ini dan berpesan kepada keluarganya dan pengikutnya, anak dan istrinya, agar tidak menceritakan kedatangan ketiga tamu ini. Kan kaumnya suka sesama jenis, khawatirnya kaumnya yang laki-laki ini menjadi suka dengan tamu 3 tampan ini. Tetapi tanpa sepengetahuan Nabi Lut, istrinya yang durhaka ini kemudian menceritakan keberadaan ketiga tamu tampan ini ke kaum Sodom dan Amora. Akhirnya kaum Sodom dan Amora ini berbondong-bondong datang ke rumahnya Nabi Lut dan berteriak-teriak, "Wahai Lut,
keluarkan tamu tampanmu itu, ketiga tamu tampanmu itu. Kaget Nabi Lut, ini siapa yang membocorkan rahasia ini? Tapi oleh Nabi Lut tidak dihiraukan. Malam berikutnya, ketiga tamu tampan ini ternyata adalah malaikat utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Nah, atas firman Allah, Nabi Lut diajak para malaikat ini untuk meninggalkan kota Sadum dan Amurah beserta keluarganya dan anak-anak pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Allah. Di malam hari maka keluarlah tanpa sepengetahuan kaum Sadum dan Amurah, keluarlah rombongan keluarga Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang beriman meninggalkan kota Sadum. Dan pesannya Nabi Lut, jangan sekali-kali kalian menoleh ke belakang seperti itu. Akhirnya berjalanlah mereka semuanya di malam hari tanpa ada yang menoleh ke belakang. Nah, begitu kemudian datanglah lagi kaum Sadum dan Amurah ke rumahnya Nabi Lut. Tapi pada waktu itu pagi hari itu azab Allah datang. Berupa apa? Gempa bumi yang sangat dahsyat disertai dengan angin kencang. Kemudian apa? Tempat tinggal mereka terbalik dan dibenamkan ke dalam bumi. Hujan batu menimpa mereka sesuai dengan nama-nama masing-masing hingga hancur lebur dan tidak seorang pun yang tersisa. Akhirnya Wahila si istri itu ikut rombongan Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman, tapi dia menoleh ke belakang. Dengan menoleh ke belakang, Wahila akhirnya terkena azab seperti kaum Sadum dan Amurah yang durhaka itu tadi. Wahila hancur lebur kena azab Allah. Nah, dikisahkan bahwa kota Sadum dan Amurah tadi menjadi lautan misteri. Airnya sangat asin dan banyak mengandung batu. Nah, setelah mendengarkan kisah ini, apa teladan yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Lut alaihissalam? 1. Mengajak kaumnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa putus asa. 2. Bersikap sabar dalam menghadapi hinaan dan ancaman dari kaumnya. 3. Tidak melanggar aturan yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit kisah tentang Nabi Lut ini anak-anak ya. Nanti kalau kalian sudah mempunyai buku kisah 25 Nabi, kalian bisa baca lengkap di situ ya. Kemudian di buku paket juga ada ceritanya di situ. Dan tugasnya untuk bab 1 ini adalah 1, anak-anak bisa bercerita kembali sebisanya, meskipun sebentar atau sedikit tidak apa-apa. Nanti di video ya. Yang penting kalian semua bisa dan berani untuk bercerita. Bisa ya? Pendek saja tidak apa-apa. Ya. Tugas yang kedua adalah mengisi lembar kerja siswa yang ada di buku paket Tarikh Islam halaman 10 dengan cara memberi warna pada kotak-kotak atas jawaban yang tersedia. Nah, maksimal hari Jumat besok ya dikumpulkan ya. Bismillah, aku bisa gitu ya. Harus optimis, aku bisa ya. Nah, sekian dulu anak-anak ya. Terima kasih anak-anakku yang solih-solihah. Ingat, selalu dan selalu pesannya adalah jaga sholat 5 waktu, mengaji setelah maghrib, dan selalu belajar pelajaran yang telah diajarkan tadi. Demikian, terima kasih ayah bunda atas pendampingannya. Mohon maaf atas khilaf.
nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.